Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Alama Arif Bilo Al-Kutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud Al-Atos. Beliau dilahirkan oleh seorang wanita solihah bernama Syarifah Nur binti Hasan Al-Atos. Beliau lahir di Huraidah, Yaman Selatan pada tahun 1313 Hijriah bertepatan tahun 1892 Masehi. Suatu saat Al-Alama Arif Bilo Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, seorang waliullah besar di kota Huraidah menyampaikan bisyarah perihal kehamilan Syarifah Nur. Beliau berkata, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang panjang usianya, penuh dengan keberkahan serta akan banyak orang yang datang untuk bertawasul dan bertabarruk padanya. Hendaklah ia diberi nama Umar, sebagai pengganti kakaknya yang juga bernama Umar, yang telah wafat ketika berada di Indonesia bersama ayahnya. Maka benarlah apa yang dikatakan Habib Ahmad, beliau diberi umur yang panjang. Usia beliau mencapai 108 tahun dan seluruh usianya itu senantiasa berada dalam keberkahan. Di Indonesia, beliau kemudian menimba ilmu kepada ulama-ulama Ahlu Bait di sana. Di antara guru-guru beliau adalah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, Keramat Empang, Bogor. Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atos, Al-Hawi, Jakarta. Habib Alwi Al-Atos Ansabidi, Jakarta. Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Bogor. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Guba Ampel, Surabaya, dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, Bondowoso. Habib Muhammad, ayah Habib Umar telah lebih dulu tinggal di Indonesia. Setelah sebelumnya selama 20 tahun beliau mengabdikan dirinya menjadi imam di Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang berada di kota Huraidah. Habib Umar mempunyai beberapa orang saudara, di antaranya Habib Umar kakaknya yang telah meninggal sebelum beliau lahir, dan Habib Salim yang mengasuh beliau ketika kecil. Habib Umar masih berusia 15 tahun ketika ibundanya wafat, setelah itu beliau hijrah dan tinggal di Indonesia. Di antara ketekunan beliau dalam menimba ilmu, beliau senantiasa mendatangi majelis Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos di Keramat Empang Bogor dengan menggunakan sepeda. Padahal beliau tinggal di Jakarta. Tahun 1965 Masehi, beliau mendapat isyarah untuk menetap di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Maka berangkatlah Habib Umar bersama 11 orang saudaranya dengan menggunakan kapal laut. Ketika di tengah laut, datang badai yang menyebabkan kapal itu akan oleng. Melihat hal demikian, maka beliau memerintahkan semua yang ada di kapal itu untuk membaca Ratib Al-Atos, hingga dengan izin Allah meredalah badai itu. Setelah beberapa tahun bermukim di Makkah, beliau hijrah lagi ke Singapura, kemudian kembali lagi ke Indonesia dan tinggal di kawasan Pasar Minggu Jakarta. Di sana beliau membangun sebuah masjid dan madrasah yang diberi nama As-Sa'adah. Nama As-Sa'adah yang berarti kebahagiaan adalah pemberian dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, Jember. Kepengurusan masjid dan madrasah tersebut kemudian dipegang oleh putranya, Habib Salim bin Umar Al-Atos. Setelah sekian lama tinggal di sana, beliau pindah lagi ke kawasan Condet, Jakarta Timur hingga akhir hayatnya. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut cerita karomah dan keramat Habib Umar bin Hud Al-Atos. Sebelum saya melanjutkan, silakan Anda subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Juga like, comment, and share, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Karomah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atos. Suatu saat ada seorang yang minta nomor togel pada Habib Umar bin Hud Al-Atos. Namun beliau tidak langsung menghardik dan memarahinya. Dengan sifat arif dan santunnya beliau menerimanya dan memberikan nomor togel pada orang tersebut, namun dengan satu syarat. Saya akan berikan engkau nomor togel, dengan syarat jika engkau menang undian segeralah bawa uang itu kepadaku. Jawab Habib Umar. Keesokan harinya seorang laki-laki tadi datang dengan wajah yang gembira. Lalu dia berkata, Habib, saya berhasil menang togel tembus BIP. Ini uangnya. Katanya berseri-seri.
Dengan penuh ketenangan Habib Umar minta muridnya mengambil sebuah baskom. Lalu Habib Umar berkata, "Perhatikan apa yang aku perbuat." Lalu beliau menggenggam uang segepok itu dan memerahnya di atas baskom. Aneh. Dari genggaman tangan Habib Umar mengucurkan darah segar, mengalir memenuhi baskom. "Lihatlah, apa yang telah engkau dapatkan dari undian itu," katanya. Melihat kejadian itu laki-laki tadi sontak kaget. Dan langsung bertobat minta maaf sama Habib Umar bin Hud al-Atos untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam kisah lain, pada suatu hari datanglah seorang lelaki membawa air agar didoakan sebagai obat. Tapi baru saja ia mengetuk pintu, Habib Umar sudah menyuruhnya pulang. Tentu ia bersikeras dan bertahan menunggu di depan pintu. Akhirnya Habib Umar keluar dan berkata, "Pulanglah, air yang engkau bawa itu sudah bisa menyembuhkan. Tapi Bib, pulanglah. Bukankah engkau sudah ditunggu oleh keluargamu?" Mendengar jawaban Habib Umar yang begitu santun dan lembut, orang itu sungkan juga. Akhirnya dengan keyakinan yang kuat ia pulang membawa air dalam botol tersebut, dan menuangkannya ke dalam gelas untuk diminum oleh keluarganya yang sakit. Ajaib, tak lama kemudian keluarga yang sakit tersebut sembuh. Setelah sembuh, mereka bertamu ke rumah Habib Umar untuk bersilaturahmi. Di saat lain, ketika Habib Umar tengah menggelar taklim di masjid, masuklah seorang lelaki berwajah putih bersih. "Wahai Habib Umar, bisakah aku minta nasi kebuli?" tanya lelaki itu. Permintaan aneh itu tentu saja membuat terkejut seluruh jamaah. Namun, dengan tersenyum Habib Umar berkata arif, "Pergilah ke belakang, dan bersantaplah." Maka lelaki itu pun segera pergi ke dapur. Tak lama kemudian taklim itu pun usai, dan Habib Umar bersama para jemaah menyusul ke dapur. Mereka melihat lelaki itu tengah menyantap nasi kebuli dengan sangat lahap. "Siapakah dia?" "Ya tamu kita, dia adalah Nabi Khidir," jawab Habib Umar. Tidak semua ulama besar mendapat kesempatan dikunjungi Nabi Khidir. Dan kunjungan Nabi Khidir itu menunjukkan betapa Habib Umar sangat alim dan soleh. Menurut beberapa Habib yang kenal dekat dengan Habib Umar, karamah yang dimilikinya itu berkat keikhlasan dalam merawat ibundanya. Selama 40 tahun, dengan tekun, ikhlas dan sabar, beliau merawat sang ibu hingga akhir hayatnya. Karomah Habib Umar yang lainnya terjadi saat hari wafatnya beliau. Pada Rabu malam Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 1999 Masehi 1420 Hijriah. Saat itu saat pemakaman beliau, banyak kejadian aneh yang terjadi. Salah satunya ialah jalan utama Condet ditutup karena banyaknya peziarah yang hadir. Sepanjang jalan dari Pasar Rebo hingga Cawang dipenuhi lautan peziarah dengan pakaian serba putih. Lalu ada seorang nenek berkata, "Masya Allah, sudah 5 kali aku pergi haji, namun tak pernah kudapati orang sebanyak ini." Sahabat Muslim, Habib Umar bin Hud al-Atos merupakan wali kutub. Banyak orang mengatakan bahwa beliau mendapatkan kewaliannya karena baktinya kepada orang tua. Para Habib juga menyatakan, karamah tersebut berkat keikhlasan Habib Umar merawat ibundanya. Bahkan karena lebih mementingkan merawat sang ibu. Suatu saat Habib Umar tidak sempat menghadiri pengajian-pengajian di luar rumah. Termasuk Masjid Riyadh, Kuitang, yang digelar Habib Ali al-Habsyi. Selain itu beliau adalah seorang ulama besar yang dikenal sangat sederhana dan tawadu. Beliau wafat pada tahun 1999 dalam usia 108 tahun. Di rumahnya dan dimakamkan di Wakaf Al-Hawi. Habib Umar bin Hud al-Atos adalah sosok panutan dengan sejuta cerita karomah yang selalu menyertainya. Dengan keikhlasan yang selalu mendakwahkan agama dan ajaran kakeknya sang penghulu Rasulullah Muhammad SAW. Pada masanya beliau termasuk sosok orang yang dapat menyelenggarakan maulid terbesar di dunia. Tak heran jika majelis maulidnya selalu ramai dan puluhan ribu jamaah dari segala penjuru dunia datang ke tempatnya. Karena nama besar dan kiprahnya yang sudah dikenal di dunia inilah rumah beliau tidak pernah sepi dari tamu yang berkunjung ke tempat beliau. Dari yang meminta solusi permasalahan hidup sampai dengan urusan akhirat dapat beliau selesaikan dengan arif dan bijaksana. Ketinggian derajat dan kearifan beliau menjadikan beliau mendapat kedudukan makom yang agung sebagai wali Allah.
Dan banyak yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang wali kutub di zamannya. Subhanallah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.